Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai obat pada saluran pernafasan, khususnya dekongestan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Dengan diri saya sendiri, Dea Esya Husna. Nanti pembicara kedua ada Nurul Zahidah. Yang ketiga ada Kasih Asista. Baik, sebelum kita mulai ke materi, saya izin menjelaskan secara singkat, dekongestan ini adalah obat yang menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pada pembuluh darah yang menghambat terjadinya iritasi pun produksi lendir yang berlebihan. Oke, selanjutnya kita lanjut. Apa sih itu dekongestan? Dekongestan ini adalah jenis obat yang dapat meredakan hidung tersumbat. Obat ini biasanya digunakan untuk meringankan gejala hidung tersumbat. Oke, selanjutnya itu adalah fungsi utama dari obat dekongestan ini sendiri. Fungsi utamanya adalah untuk membantu mengurangi pembengkakan pada saluran pernafasan dan penyempitan pembuluh darah di hidung. Hal ini membantu membuka saluran udara dan meningkatkan laju pernafasan. Oke, kita lanjut ke jenis gejala apa saja yang membutuhkan obat dekongestan ini. Yang pertama ada flu dan pilek, yang kedua alergi, yang ketiga sinusitis, dan yang terakhir ada radang selaput lendir hidung. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis dekongestan. Yang pertama ada dekongestan oral. Dekongestan oral ini merupakan obat-obatan yang digunakan secara oral untuk mengurangi nasal yang terkait dengan pilek, sinusitis, dan rinitis alergi. Contohnya itu ada pseudoephedrine atau yang biasa disebut juga Dorcol atau Decofed. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nurul Zahida. Kepada Nurul dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah jenis dekongestan nasal topikal, di mana jenis ini merupakan steroid lokal yang bekerja langsung untuk menghambat efek inflamasi membran mukosa hidung. Nah, mekanisme jenis ini bekerja melalui mekanisme vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah di mukosa hidung. Obat ini bekerja dengan cara merangsang reseptor alfa adrenergik pada pembuluh darah di mukosa hidung sehingga terjadinya vasokonstriksi di mana vasokonstriksi tersebut mengurangi aliran darah ke jaringan hidung sehingga pembengkakan pada mukosa hidung berkurang dan saluran udara di hidung menjadi lebih terbuka serta mengurangi gejala di hidung tersumbat. Nah, obat ini juga memiliki efek yang lebih cepat yaitu dalam hitungan menit. Contoh obat ini ialah seperti ephedrine, biasa disebut juga kondens nasal. Kemudian ada oxymetazoline seperti Afrin, Alers, dan agen lain. Kemudian ada phenylephrine seperti coricidin dan yang lain. Kemudian ada silometazoline seperti otrivin. Baik, selanjutnya ialah jenis dekongestan steroid nasal topikal, di mana jenis dekongestan ini merupakan steroid nasal topikal yang merupakan dekongestan yang sangat terkenal untuk mengobati rinitis alergi. Nah, mekanisme kerja dekongestan steroid nasal topikal ini dengan cara mengurangi peradangan pada mukosa hidung. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, dan leukotrin yang berperan dalam proses inflamasi, sehingga mengurangi pembengkakan, iritasi, dan produksi lendir di mukosa hidung. Nah, obat ini juga memiliki efek yang lambat, bisa berhari-hari hingga berminggu-minggu. Nah, contohnya itu ada beclametasone seperti baclofen dan lainnya, kemudian budesonide seperti Rhinocort, kemudian ada dexamethasone seperti dexaderm dan yang lain, kemudian ada flunisolid seperti aerobid dan lainnya,
Kemudian ada fluticasone seperti Floven dan triamcinolone seperti Kenacort. Baik, selanjutnya ialah cara kerja obat dekongestan. Obat dekongestan bekerja dengan cara menyempitkan pembuluh darah di mukosa hidung yang mengurangi pembengkakan dan produksi lendir. Nah, bahan aktif seperti pseudoephedrine dan phenylephrine berkaitan dengan reseptor alfa-adrenergik dengan memicu vasokonstriksi dan membuka saluran nafas. Baik, selanjutnya ada dua indikasi penggunaan obat dekongestan. Yang pertama ialah hidung tersumbat akibat pilek, sinusitis, atau alergi. Kemudian yang kedua adalah pengobatan gejala saluran pernafasan atas. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kasih Asista. Kepada Kasih, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Baik, saya Kasih Asista akan melanjutkan materi yaitu efek samping. Yang mana efek sampingnya itu yang pertama ada peningkatan tekanan darah, yang kedua yaitu ada kecemasan dan insomnia, dan yang ketiga itu ada denyut jantung cepat, yang keempat itu ada sakit kepala dan pusing. Yang kelima itu ada reborn congestion atau terutama pada semprotan nasal. Next. Oke, selanjutnya itu ada kontraindikasi, yang mana kontraindikasi ini yang pertama ada kehamilan dan menyusui atau perlu konsultasi dokter. Yang kedua itu ada hipertensi, yang ketiga ada penyakit jantung, dan yang keempat ada diabetes, dan yang terakhir itu ada gangguan tiroid. Interaksi obat yaitu yang pertama ada inhibitor atau MAO meningkatkan risiko hipertensi. Yang kedua obat antihipertensi dapat mengurangi efektivitasnya. Yang ketiga itu ada stimulan yang mana meningkatkan risiko efek samping kardiovaskular. Yang keempat itu ada obat untuk penyakit jantung. Misalnya memperburuk kondisi jantung. Yang terakhir itu ada antidepresan tertentu, yang mana dapat meningkatkan risiko sindrom serotonin. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan, yang mana dekongestan ini adalah obat efektif untuk meredakan hidung tersumbat, tetapi penggunaannya perlu dilakukan dengan hati-hati. Penting untuk memperhatikan indikasi, efek samping, kontraindikasi, dan potensi interaksi obat sebelum menggunakannya, dan konsultasi dengan dokter untuk memastikan penggunaannya aman dan tepat. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Baik, itu dia materi yang kami sampaikan mengenai obat saluran pernafasan dekongestan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.